Next Gen Summit 2021 yang diselenggarakan Berita Satu Media Holding memasuki hari kedua dengan mengangkat topik Merdeka Finansial. Para generasi milenial diharapkan dapat meraih kemerdekaan finansial dengan memulai investasi sejak dini. Generasi milenial yang tangguh adalah mereka yang melek digital dan mampu membaca peluang menjadi strategi di semua sektor, termasuk sektor ekonomi untuk mencapai kemerdekaan finansial. Hal itu yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam paparannya di talkshow Next Gen Summit 2021. Menteri sekaligus pengusaha itu mengajak generasi milenial untuk terus berinovasi, menciptakan karya yang mampu menunjang ekonomi di masa mendatang, termasuk melakukan investasi sejak dini. Menurutnya, new normal dengan digitalisasi merupakan keniscayaan yang harus dimanfaatkan generasi milenial menjadi sebuah peluang. Ya, kalau memerdeka finansial, kita harus mampu memastikan bahwa kita bukan bekerja untuk finance, tapi finance yang bekerja untuk kita. Jadi saya selalu bilang bahwa create something yang ke depan nanti along the way akan menjadi your stable source of income. Jadi saya set on an investment in few of long-term active investments. Nah, ini yang sekarang ini bisa provide dividends in the long run. Tapi saya juga mesti mulai shift untuk mengikuti advice terkini. Oleh karena itu saya employ investment manager karena saya sendiri udah nggak bisa mengelola because I don't have the time, I don't have resources untuk melihat keadaan market yang terkini. Jadi buat para next gen belum terlambat untuk berinvestasi, lakukanlah sekarang ini dan raih kemerdekaan finansialmu. Sukses! Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, Pandu Sahrir mengatakan, generasi milenial harus tidak perlu merasa terlambat dalam berinvestasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah kedisiplinan dan manajemen finansial yang terukur. Paling penting adalah Anda tahu bahwa batas hidup itu di mana. Jadi kalau misalnya setiap bulan Anda perlu 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, 100 juta rupiah, tahu batasnya. Karena di atas itu semua incremental menurut saya. Ya kan? Nah, jadi kalau pas Anda udah tahu batasnya, Anda bisa hitung balik. Saya perlu dividen berapa dari pendapatan saya, dari kerjaan, atau misalnya dari bisnis, atau misalnya dari capital market, atau dari saham, atau dari bond yang saya beli. Kalau yang dari extreme financial freedom tuh Anda udah retire, Anda bisa, sebenarnya jujur banyak orang bisa umur 35-40 tahun udah bisa retire dan do whatever they want. Yang paling penting Anda tahu berapa budget Anda, itu penting. Jadi ngitung dulu dari budget. Dari setelah sisi budget baru work backwards, berapa sih akhirnya yang perlu dari sisi passive income yang diperlukan. Sementara itu, founder M-Trade Ellen May menjelaskan kemerdekaan finansial juga dapat diraih dengan bijak dalam mengatur budget untuk investasi dan budget gaya hidup. Selain itu, untuk melakukan investasi sangat diperlukan tujuan fundamental pada setiap keputusan yang diambil. Helikopter view sedikit, kita naik sedikit. Tujuan kita di dalam berinvestasi, di dalam kita mengelola keuangan ini apa sih sebenarnya? Tujuan kita di dalam hidup ini apa sih sebenarnya? Jangan cuma mikirin tujuan dalam membeli saham. Kita kan mau happy. Dalam hidup ini, sepanjang hidup kita mau happy, kita mau fulfilled secara jasmani dan secara rohani. Fulfilled itu bukan berarti gaya hidup yang harus berlebihan. Fulfilled itu kan kita bisa berkarya, kita bisa berkembang, dan kita juga dicintai. Nah, buat teman-teman semuanya yang fokusnya masih untuk terlalu short term kayak day trading gitu ya. Jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan untuk melakukan manajemen portfolio untuk lebih jangka panjang lagi gitu. Merdeka finansial adalah sebuah keharusan untuk generasi milenial dalam melakukan berbagai hal. Generasi yang tangguh adalah mereka yang memiliki banyak ruang dan waktu untuk berinovasi tanpa dibebani persoalan finansial. Generasi yang tangguh adalah mereka yang melek digital serta mampu mengubah peluang menjadi uang. Muhammad Said Mansur, Berita Satu, Jakarta.